Bapak Ibu guru hebat Nusantara yang hadir pada kesempatan ini, izinkan kembali saya ingin berbagi tentang Google Form. Mungkin sebenarnya Google Form ini udah familiar ya bagi Bapak Ibu semua ya, Pak Edi ya, Pak Ramlis ya, udah nggak asing lagi sih kalau Google Form. Jadi udah banyak yang tahu lah. Mungkin di sini kita cuman sedikit mengulang kembali karena memang di dalam materi untuk pengimbasan Google Master Trainer salah satu materi wajibnya adalah Google Form seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu Google Form ini sebagaimana yang telah biasa kita gunakan bisa dipergunakan yang pertama itu untuk membuat kuis atau penilaian. Jadi ketika kita akan melaksanakan ujian kita juga bisa menggunakan Google Form. Kemudian selain itu, yang kedua selain itu kita juga biasa mempergunakan Google Form ini biasanya itu di formulir pendaftaran ya Bapak Ibu ya. Salah satunya yaitu ketika Bapak Ibu mendaftar di pelatihan pemanfaatan akun belajar ID ini ataupun dimanapun kita biasanya mendaftar pelatihan-pelatihan kita akan dihadapkan dengan diarahkan di dalam sebuah Google Form gitu. Nah, bagaimana cara menggunakan Google Form? Sama dengan yang telah disampaikan tadi oleh Bu Reni, bahwa yang pertama sekali kita mengambil memilih ini ada titik 9 di dekat di sebelah kanan atas di dekat profil kita ya, akun Google kita. Nah, ini titik 9, kemudian di sini nanti kita pilih Google Drive. Nah, jadi Google Form, Google Slide, Google Spreadsheet itu nanti bisa ada di sini kita lihatnya tetap di 3.9 tadi, di titik 9. Nah, untuk membuka Google Form, Bapak Ibu, kita pilih plus atau tanda baru. Nah, di sini ada bermacam-macam ya, ada Google Dokumen, ada Google Spreadsheet, ada Google Slide, dan ada Google Formulir. Nah, Bapak Ibu silakan pilih yang ini Google Formulir. Nah, Google Formulir ketika kita buka, nah ini nanti akan tampil seperti ini. Nah, selanjutnya di sini Bapak Ibu kita bisa tuliskan nama. Nah, misalnya di sini formulir ini masih formulir tanpa judul ya. Kita bisa ketikkan di sini misalnya kita ingin membuat dari Google Formulir ini adalah sebuah soal ujian misalnya. Nah, ini bisa kita beri judul misalnya ujian tengah semester. Ujian tengah semester 1 misalnya. Nah, setelah itu di sini ada deskripsi. Nah, ini kan di sini judulnya masih tanpa formulir tanpa judul ya Bapak Ibu ya. Ini bisa kita judulnya ini otomatis nanti ujian tengah semester ke sini. Bagaimana caranya? Ini kita klik. Nah, ketika kita klik ini berubah namanya dari formulir tanpa judul menjadi ujian tengah semester 1. Seperti itu. Nah, kemudian di bawah ini ada deskripsi formulir. Deskripsi ini opsional ya, Bapak Ibu boleh tuliskan di sini deskripsinya atau tidak. Atau misalnya deskripsinya di sini kita contohkan nanti kita akan membagi soal ujian ini menjadi 2 bagian. Yang pertama mungkin bagian identitas. Nah, di sini mungkin bisa kita tuliskan atau deskripsikan seperti ini, instruksinya seperti ini. Isilah misalnya seperti itu ya. Isilah data berikut dengan kurang H, Bu. benar. Bu ini maaf itu kurang H. Kurang H. Mana? Tengah. Oh ya, dengan. Oh ya. Terima kasih Pak Edi. Ya. Oh iya. Semangat, Bu. Ayo, Bu. Semangat, Bu. Semangat Pak Lima ya. Waduh. Jangan terlalu cepat kata Bu ya Nasma ya. Oh iya, maaf Bu Nasma Yeni, terlalu cepat ya. Oke, baik. Kita pelan-pelan saja. Oke, baik. Kita akan ulangi, kita akan bahas, kita akan diskusikan sama-sama lagi, Bu. Tenang, Bu. Waktunya banyak sekarang. Iya, betul. Iya, betul. Oke. Lanjut ya, Pak ya? Lanjut, Bu. Sinyalnya kencang nih, Bu. Ya, ini benar nih karena sinyalnya lagi stabil nih, makanya buru cepet-cepet aja biar takutnya terlempar lagi keluar. Alhamdulillah. Aduh, semoga saja ya. Oke. Nah, setelah ini kita di sini ada
pertanyaan tanpa judul misalnya. Nah, di sini kita buat. Misalnya kita mau siswa kita atau murid kita menuliskan apa. Misalnya di sini kita buat di sini dulu nama lengkap. Nah, Bapak Ibu bisa di sini tuliskan nama lengkap. Nah, nama lengkap di sini ada. Nah, setelah jika kita meminta nama lengkap, kita minta siswa kita menjawabnya dengan apa. Nah, Bapak Ibu di sini tadi diklik sebelah kanan. Nah, ini ada banyak di sini pilihan, ada jawaban singkat, ada paragraf, ada pilihan ganda, kotak centang dan segala macam ya dan sebagainya. Nah, kalau untuk nama lengkap otomatis kita jawaban siswa adalah jawaban singkat ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini ternyata dia udah otomatis muncul ya apa yang harus jawabannya seperti apa gitu. Nah, kemudian setelah itu Bapak Ibu di sini boleh kita tulis aktifkan wajib isi. Artinya di sini apa? Jika siswa tidak menuliskan namanya, maka ketika kita di sini kita buat wajib isi, maka siswa tidak akan bisa maju ke halaman berikutnya seperti itu. Jadi jika misalnya kita sudah aktifkan wajib isi, maka ini wajib diisi. Jadi jika tidak diisi, maka mereka tidak akan bisa ke halaman berikutnya seperti itu. Nah, kemudian setelah ini bagaimana jika kita ingin menambahkan? Ini kan masih baru nama ya, nama lengkap. Kemudian kita mau apa lagi? Misalnya kita mau siswa menuliskan kelasnya, misalnya kelas kita tambah. Nah, di sini ada tanda tambah. Kemudian pertanyaan sini kita minta siswa nanti menuliskan kelasnya kelas berapa. Nah, misalnya kelas. Nah, kelas. Nah, di sini opsi 1 misalnya seperti saya misalnya ada kelas 5 ya, saya ngajar kelas 5 SD ada 2 kelas misalnya. Maka di sini tulis di sini kelas 5A, kemudian yang kedua 5B. Nah, seperti itu. Nah, jadi nanti siswa bisa memilih kelasnya kelas berapa, kelas 5A kah atau kelas 5B kah gitu. Nah, di sini karena ini ada 2 pilihan, maka ini udah otomatis dia di sini pilihannya adalah pilihan ganda. Berarti siswa wajib memilih salah satu di antara yang 2. Seperti itu. Kemudian di sini kita checklist lagi wajib isi, artinya murid kita wajib mengisi kelasnya supaya dia bisa menuju halaman berikutnya seperti itu. Nah, kemudian apalagi kira-kira setelah nama lengkap kelas gitu. Mungkin di sini selanjutnya tema mungkin ya, karena kalau di SD kan kita tema ya Bapak Ibu ya. Nah, tema misalnya. Nah, di sini ujian kita tema berapa? Misalnya tema 1. Nah, kemudian opsi yang kedua kita tinggal tambah tema 2. Nah, opsi yang ketiga tema 3, misalnya seperti itu. Nah, kita pilih lagi wajib isi. Nah, kira-kira cukup ya Bapak Ibu ya. Nah, nanti tinggal dieksplor sendiri. Kalau mau nambah, oke, silakan tambah. Nah, sekarang kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu butir soal. Mungkin untuk data kita cukupkan sampai di sini. Nah, bagaimana cara pada di sana? Ya, ada mah hayu ini. Bagaimana jika kita ingin menambahkan halaman berikutnya? Nah, Bapak Ibu perhatikan di sini di sebelah kanan ini ada beberapa tools. Nah, kita ambil yang garis 2 atau sama dengan ya, yang artinya di sini tambah bagian. Nah, klik tambah bagian. Nah, maka ini muncul bagian kedua. Bagian 2 dari 2. Bagian pertama tadi adalah data. Nah, ini bagian 2 misalnya di sini kita tulis di sini judulnya apa? Misalnya butir soal, misalnya. Kita tulis di sini. Butir soal. Butir soal. Nah, deskripsinya apa di sini? Pilihlah jawaban, pilihlah jawaban yang kamu anggap benar, misalnya seperti itu ya. Nah, setelah itu kita, nah ini baru pengantarnya. Nah, ini kita tambahkan lagi. Nah, di sini kita tambah, nah baru kita tulis soal. Nah, misalnya soalnya ini UTS, misalnya tema berapa. Nah, kita tulis soal di sini. Misalnya apa ya soalnya ya? Organ pernapasan pada
cacing. Misalnya ya, adalah. Nah, ini adalah soal pilihan ganda misalnya. Nah, di sini Bapak Ibu harus ini isi dulu. Nah, organ pernapasan pada cacing adalah jawabannya kita tulis dulu. Misalnya yang pertama paru-paru. Paru. Kemudian opsi yang kedua insang. Opsi yang ketiga misalnya kulit. Kemudian opsi yang keempat apa lagi ya kira-kira ya? Mulut. Mulut, oke, boleh. Mulut apa ya? Oke. Nah, di sini ada opsi. Nah, pilihannya ini udah otomatis ya Bapak Ibu ya, pilihan ganda ya. Berarti pilihan ganda siswa kita minta untuk memilih salah satu jawaban dari yang 4. Nah, kemudian, sama seperti yang tadi, ini wajib isi. Kita checklist wajib isi. Oke. Kemudian kita tambahkan lagi, satu lagi, tambah. Nah, Bapak Ibu, di Google Form ini kita bisa soal ataupun jawaban. Di sini ada, kita bisa menambahkan foto, ataupun menambahkan, nah misalnya ini foto, kita akan sisipkan gambar, misalnya kalau kita pengen menambah foto, atau memasukkan video, atau audio, bisa. Nah, gimana caranya? Nah, ini kalau kita mau memasukkan foto di pertanyaan. Nah, misalnya seperti ini ya, kita ambil foto. Misalnya foto dari mana? Kalau misalnya ini unggah, berarti ini kita mengambil dari file. Nah, ini bisa dari Google Drive. Ini foto yang telah tersimpan dan ini kita ambil dari Google misalnya. Penelusuran Google. Nah, sekarang kita akan cari misalnya dari penelusuran Google. Misalnya gambar apa ya? Gambar ikan paus misalnya. Nah, kemudian kita search. Nah, ini akan muncul di sini banyak gambar ikan paus. Nah, ini bisa kita pilih salah satu, misalnya ini. Kita ambil pilih sisipkan. Nah, sisipkan. Lihat. Nah, di sini muncul ya Bapak Ibu ya gambar yang telah kita sisipkan tadi. Nah, kita buatkan pertanyaannya di sini. Hewan berikut ini bernapas menggunakan apa? Nah, jadi bisa kita sisipkan gambar. Nah, di sini. Atau misalnya kita pengennya gambarnya di jawaban. Nah, bisa jawaban ini tambahkan gambar. Berarti jawabannya yang bergambar. Berarti kita tambahkan gambar. Bapak Ibu bisa tambahkan gambar di sini. Nah, ini ada tandanya ya, kodenya ya untuk menyisipkan gambar. Nah, seperti itu. Nah, di sini misalnya ada paru-paru, kemudian di sini ada insang, kemudian di sini ada kulit, di sini misalnya ada pundi udara, seperti itu. Oke, di sini boleh ya, kita, nah wajib. Kemudian, nah karena ini berbentuk soal, ini adalah berbentuk kuis. Nah ini kita setel dulu. Kita setel dulu Bapak Ibu. Kita pilih setelan. Lihat di sini di sebelah kanan atas ada tanda gerigi. Atau apa gerigi, bulat bergerigi. Nah di sini ini harus kita setel dulu. Nah setel kita perhatikan di sini Bapak Ibu. Di sini ada yang pertama, batasi untuk pengguna di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia SD dan organisasi terpercaya. Nah, jika ini kita checklist, maka orang-orang yang bisa membuka Google Form ini yang kita buat ini adalah hanya orang yang mempunyai akun pendidikan dengan akun belajar ID atau siswa SD belajar seperti ID. Itu. Ya belajar ID ya Pak ya. Nah, sementara dengan akun Google
Gmail atau akun Google biasa, ini mereka tidak akan bisa mengakses seperti itu. Jadi kalau misalnya kita ingin orang siapa saja bisa, misalnya ya kalau misalnya kita ingin buat kalau form pendaftaran ini sebaiknya kita hilangkan saja ya Pak Edi ya, Pak Ramlis ya. Ya, betul. Tapi kalau misalnya, kalau ininya kita checklist, berarti hanya yang bisa mendaftar hanya orang-orang yang punya akun belajar ID. Bagi yang tidak punya akun belajar ID, mereka tidak bisa masuk seperti itu. Nah, kemudian ini batasi ke 1 jawaban. Nah, kalau kuis sebaiknya memang kita batasi ke 1 jawaban. Kenapa? Jika kita 1 jawaban maksudnya seperti ini, hanya 1 kali menanggapi gitu. Jadi kalau misalnya udah sekali masuk, udah sekali menanggapi, ulang masuk sekali lagi nggak bisa gitu. Jadi kalau misalnya kita membuat kuis atau ujian seperti ini kita berikan kepada siswa ketika pembelajaran daring, sebaiknya kita batasi ke 1 kali tanggapan aja supaya apa? Siswa tidak bisa mengulang lagi gitu. Jadi kadang-kadang kan ada nih siswa diulang lagi gitu kan karena nilainya belum bagus nih, ulang lagi gitu kan, jadi 2 kali 3 kali bisa gitu. Nah ini dia. Kemudian ini edit edit setelah mengirimkan. Nah edit setelah mengirimkan di sini artinya apakah siswa atau responden kita bisa mengedit kembali form yang telah mereka buat, yang telah mereka isi. Kalau kita ingin mereka bisa mengedit, maka ini kita checklist. Kalau tidak, kita abaikan saja seperti itu. Begitu juga dengan lihat diagram, ringkasan dan jawaban teks. Nah, ini untuk setelan umum. Kemudian untuk presentasi. Nah, untuk presentasi di sini ada beberapa pilihan. Ini tampilkan status progres, kita di checklist boleh atau tidak juga tidak apa-apa. Nah, ini acak urutan pertanyaan. Kalau misalnya ini kita jadikan kuis atau soal ujian untuk murid, untuk siswa, sebaiknya kita acak urutan pertanyaan. Supaya apa? Setiap siswa mendapat urutan pertanyaan yang berbeda, seperti itu. Kemudian tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain. Ini boleh dihilangkan. Kemudian pesan konfirmasi. Pesan konfirmasi misalnya di sini. Nah, tampilkan progres di sini. Pesan konfirmasi di sini juga opsional, boleh ditulis, boleh enggak. Kalau misalnya pesan konfirmasi seperti ini, ketika siswa telah mengirimkan jawaban nanti akan muncul. Misalnya kita buat di sini, selamat kamu telah menyelesaikan ujian hari ini, seperti itu ya. Selamat kamu telah menyelesaikan ujian hari ini, seperti itu. Oke. Nah, ini kemudian ini pembatasan nonaktifkan simpan otomatis untuk semua responden. Nah, ini kemudian di sini kuis. Nah, karena ini tadi kita membuat soal ujian, maka ini kita jadikan sebagai kuis. Kalau Google Form yang kita buat itu adalah merupakan sebuah soal ujian atau kuis, kita jadikan kuis. Tapi kalau kita membuat formulir pendaftaran, ini kita abaikan, jangan di checklist ini, hilangkan saja gitu. Tapi kalau kita ini adalah sebagai kuis atau merupakan soal untuk ujian, maka ini harus kita isi. Nah, setelah kita jadikan ini kuis, nah di sini ada responden. Nah, ini bedanya ya Bapak Ibu ya antara yang punya akun belajar ID dengan yang bukan. Kalau di Google biasa, di email biasa, ini tidak akan ada, tidak akan muncul. Tidak ada muncul aktifkan mode terkunci. Tapi kalau di akun belajar, nah ini tampil. Artinya responden tidak diizinkan membuka tab atau aplikasi lain saat mengerjakan kuis ini. Artinya ketika murid mengerjakan ujian, mereka tidak bisa mencari jawaban di internet atau di yang lain, membuka tab selain dari yang ini gitu. Jadi seperti yang disampaikan kemarin juga, yang Abu Herin kemarin sampaikan waktu di Google Docs ya. Jadi ada istilahnya tidak bisa plagiarisme di sana gitu kan, karena apa? Karena sudah ada di situ yang plagiarisme itu nanti akan ketahuan gitu, mana yang mencontek seperti itu ya. Nah, ini nanti kita aktifkan, maka akan teraktifkan mode terkunci. Kemudian di sini ada rilis nilai. Rilis nilainya segera setelah setiap pengiriman. Jadi di sini setiap siswa mengirimkan jawaban akan langsung nanti keluar nilainya. Rilis nilai segera setelah pengiriman, atau nanti setelah
peninjauan manual atau nanti setelah kita koreksi dan baru muncul nilainya. Nah, kita mau pilih yang mana seperti itu. Nah, ini responden dapat melihat pertanyaan tidak terjawab. Nah, ini kita hilangkan saja, jawaban benar juga tidak perlu, ya kan? Atau kalau misalnya ini hanya sebagai asesmen formatif gitu kan, siswa bisa belajar lagi dari kesalahan. Nah, ini boleh kita isikan, boleh kita checklist. Artinya apa? Siswa bisa melihat, oh jawaban saya tadi yang ini salah ya, ternyata salah. Yang benarnya ada apa? Yang benarnya ini, seperti itu. Nah, jadi ini adalah nilai poin. Oke. Nah, Bapak Ibu, jika semuanya tadi mulai dari pengaturan umum, kemudian ini di sini ya, setelah ini dinonaktifkan karena mudah terkunci diaktifkan katanya kan. Nah, jadi dia akan berhubungan, akan saling ketergantungan. Nah, jadi kalau misalnya ini kita nonaktifkan, nah ini coba perhatikan lagi. Nah, ini ke sini dia. Nah, ini bisa ya. Nah, oke, jika semuanya telah kita setel sesuai dengan kebutuhan kita, maka ini kita klik simpan. Nah, kita klik simpan. Nah, berarti tadi yang Google Form yang kita buat tadi sudah kita jadikan kuis. Kita jadikan kuis. Nah, setelah kita setel ini menjadi kuis, Bapak Ibu, langkah berikutnya yang perlu kita lakukan adalah jika ini soal ujian atau soal latihan untuk murid-murid kita, maka di sini perlu kita berikan kunci jawaban gitu, atau perlu kita jawabannya apa, jawaban yang benarnya apa, seperti itu. Nah, misalnya di sini ini kan tadi belum kita ini ya Pak Edi ya, Pak Ramlis ya, belum kita belum ya belum kita pilih belum ya untuk nilainya, untuk poinnya belum. Pola belum beri poin ya. Nah, sekarang bagaimana cara kita memberi poin? Nah, Bapak Ibu, nah di sini kita pilih dulu. Nah, pilih dulu jawaban yang benar. Jawaban yang benar dari sini, organ pernapasan pada cacing adalah. Nah, yang mana ya organ pernapasan pada cacing? Kulit misalnya. Kita pilih jawaban yang benar adalah kulit. Nah, di sini bentar. Oh. Mana perginya nih? Ke bawah. Nah, kunci jawaban. Nah, kunci jawabannya yang mana? Kunci jawabannya adalah kulit. Nah, setelah kita checklist kunci jawaban, nah di sini kita beri poin. Misalnya di sini kita mau beri poin berapa? Misalnya 10 poin gitu ya. 10, ini 100 ya. 10. Kalau misalnya kita memberi soal 10 gitu kan, berarti satu soal 10 poin, maka 10 soal nilainya 100. Boleh. Nah, ini kita beri poin 10. Satu soal poinnya 10. Kemudian ini kita klik selesai. Nah, kemudian kita lanjut ke soal berikutnya, soal kedua. Bapak Ibu silakan klik di sini. Kemudian ini lagi nanti ditambahkan seperti tadi kita buat, tambahkan jawaban. Nah, kemudian nanti baru dipilih poinnya berapa, seperti itu. Oke. Ini, oh ya, ini. Maaf. Nah, sama ya, ini bentar, ini tadi udah ada. Oh. Poinnya belum. Ya, kenapa tadi udah ada poinnya ya? Ya. Dulu. Nah, coba diklik. Ya, ini ini udah tadi ya. Ini udah kita klik selesai. Udah. Nah, tuh, udah ada poinnya di bawah. Nanti akan tercantum di atas berapa yang tuh kan poin total 10. Iya, betul. Iya. Maaf Bu Fitri, Bu ini Fitri. Siap. Tolong untuk yang dekat ikannya cara masukin poinnya ulangi Bu.
Yang ya Ibu, Perkecil yang dulu. mana Ibu? Kecil dulu gambarnya. Cara masukkan poin, Bu. Gambar ikan. Cara masukin poinnya ulangi lagi di gambar ikan. Masukin poin di gambar ikan. Betul, Ya. Bu, betul, Bu. Nah, Diklik, ya, diklik. ya. Nah, itu yang jawaban lu. Nah, Ya, itu cara poinnya. masukin poinnya, Bu. Nah, Ini ya, jawabannya. bentar. Ya, jawabannya ya. Tahan dulu. Tambahkan yang ada poin Itu titik Ya, 3 ya. di bawah itu, Bu, yang Ini sebelah kanan. nggak bisa. di bawah. Nah, itu. Buka bagian Enggak, bentar. Ini kok. coba tambahkan lainnya coba. Ya, ini. Tar dulu. Bukan. Ini bagian 2 ya, lanjut ke bagian Ya. berikutnya. Ke atas. Ini tadi paru-paru. Ini jadi 2 dia tadi, Pak. Nah, Masukin ini aja di kita situ. hapus dulu ya. Ini Hapus. kita hapus dulu ya. Kita hapus dulu 1 ya. Oke. Ini tadi soal pertama udah betul ya. Ini tadi udah ada kunci jawabannya, udah, kemudian poinnya udah 10. Ini kita ulang lagi karena ini tadi kehapus. Ya. Tambahkan. Hapus saja dulu, Bu. Diulang lagi, Bu. Ya, kita hapus saja dulu. Oke, ini tadi Hilangkan kita itu dulu, Bu. tambah. Ya. Ya, kita Betul, tambahkan. tambahkan lagi. Ya, kemudian ini tadi kita sisipkan gambar ya. Ya, betul. Oke, kita sisipkan gambar tadi. Kita ambil tadi di sini. Misalnya ini tadi gambar apa tadi? Gambar ikan paus. Oke. Nah, kita ambil salah satu gambar ikan paus tadi. Kemudian kita sisipkan. Oke. Nah, di sini baru pertanyaan. Hewan berikut bernapas dengan. Nah, ini opsi yang pertama adalah paru-paru. Kemudian yang kedua insang. Yang ketiga kulit. Yang keempat misalnya pundi udara. Nah, kemudian ini kita beri poin. Bagaimana tadi cara menambahkan poin? Ini coba Bapak Ibu lihat di bawah, di sini ada kunci jawaban. Kita klik kunci jawabannya dulu. Nah, kunci jawaban kita tentukan mana jawabannya yang betul. Yang betul misalnya A gitu kan. Ikan paus bernafas dengan paru-paru. Nah, setelah ini terchecklist, baru kita tambahkan poin di sini. Nah, Ibu, kembali lagi ke atas, tambahkan poin. Ini poinnya berapa? Misalnya poinnya 10. Oke, berarti ini adalah poinnya 10. Nah, kita klik selesai. Berarti sudah ada dua soal. Ini untuk soal pilihan ganda. Nah, bagaimana jika kita inginnya esai misalnya kan? Apakah bisa? Kalau esai bisa tidak Bapak? Nggak bisa ya. Kalau esai nggak bisa di Google Form ya Pak Ramlis ya. Yang bisa yang ada misalnya pilihannya ini apa? Kita lihat di sini kotak centang misalnya. Kotak centang misalnya ada 2 atau 3 pilihan betul yang benar gitu kan. Nah, bisa cetak kotak centang. Jadi tidak harus pilihan ganda. Kemudian isian singkat seperti isian singkat. Tapi kalau paragraf esai itu tidak bisa langsung dinilai. Tidak bisa langsung dinilai Bapak Ibu. Kenapa? Kalau misalnya kita memberikan soal esai kepada siswa di Google Form, nah kalau kita kan biasanya menilai esai kalau sesuai, kan tidak semua siswa harus sama kalimatnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita memberikan esai kalimatnya tidak sesuai dengan yang ada di kunci jawaban, nah nilainya poinnya kurang. Nah, jadi makanya isian esai tidak bisa kita
jadikan kuis di Google Form. Jadi sebaiknya kalau esai tidak di sini gitu. Artinya tidak dijadikan kuis dia karena nanti akan berpengaruh kepada nilai yang diterima siswa. Jadi selain dari pilihan ganda, nanti kita bisa juga kotak centang yang mana nanti siswa bisa memilih lebih dari satu jawaban benar seperti itu. Oke. Kemudian jika ini kita anggap udah selesai ya Pak Edi ya untuk mempersingkat waktu ya Pak. Ya. Ini untuk soal ini kita anggap udah selesai. Nah, kira-kira bagaimana ya sebelum kita mengirimkan kepada siswa, sebelum kita kirim kepada siswa, ini udah betul apa belum ya? Ini ada yang perlu diperbaiki apa enggak ya gitu. Nah, kita boleh lihat di pratinjau. Nah, pratinjau, kita buka pratinjau. Nah, oke, kita buka pratinjau. Nah, di sini akan muncul. Nah, yang kita buat tadi, nah kira-kira ini apa ya? Oh iya, ada ujian tengah semester, isilah data berikut dengan benar, seperti itu. Nah, seperti ini tampilannya Bapak Ibu. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, ini karena di sini wajib isi. Nah, ini kita isi dulu. Kalau misalnya ini tidak kita isi, maka berikutnya ini tidak bisa kita lanjutkan. Kenapa? Karena di sini tadi sudah kita wajib isi. Nah, makanya ditulis nama dulu di sini. Misalnya nama Fitri misalnya. Kemudian kelas 5A, tema 1. Setelah kita isi baru kita berikutnya. Nah, berikutnya. Kemudian nah ini kita jawab. Organ pernapasan pada cacing adalah kulit misalnya ya kan. Kemudian organ pernapasan pada hewan berikut adalah paru-paru. Nah, kemudian ini sudah selesai ya, kita kirim. Nah, kita coba kira-kira ini berhasil enggak. Nah, ini tadi kan sudah kita rilis nilai setelah kita mengirim jawaban. Lihat skor, langsung kita lihat skor. Dapat skor berapa ya? Oh, dapat skor 20 dari 20 poin. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi ini adalah cara bagaimana kita mereview kembali Google Form yang telah kita buat tadi. Seperti itu. Oke. Nah, Ada yang terlewat, Boy. Ada yang terlewat. Nanti kita buat responnya untuk pengadministrasian filenya. Tadi Bu Yani belum membuat spreadsheet-nya coba. Oh iya betul. Ini kita belum ya. Tadi kan belum kita kirim ya, belum kita kirim. Ya, ini betul. baru kita review. Ini kita baru mereview apa yang telah kita buat. Oke. Nah, di sini kita kembali lagi. Bu, izin bertanya boleh Bu? Ya, boleh. Silakan. Oh iya, Ibu Lydia Francisca ya. Oke, silakan Bu Lid. Ayo silakan. Bu, sebelum kita ke spreadsheet, ini kan kita sudah ke ini ya, kita melihat jawaban ya. Ya, Coba ulang Bu, yang di setelan tadi Bu, yang di setelan tadi yang di poin nomor 2. Yang di setelan? Yang bagian Berarti. akhir nomor 2 tadi masih belum paham. Kalau bisa ya Bu, jangan terlalu cepat Bu, sesak nafas. Oke. Baik, oke. Yang di setelan. Di setelan Saking tadi, semangat. iya. Saking semangat. Ya. Betul. Takutnya tadi ini sinyalnya takut ngabur lagi ya Pak Edi ya. Tadi kan kita sudah selesai nih tadi nih Bapak Ibu. Kita sudah buatkan soalnya. Kemudian tadi sudah kita review. Tadi Bulit pertanyaannya seputar sini loh tadi ya Pak Edi ya. Kita catat aja dulu ya Pak Edi. Nanti kita di akhir nanti baru kita jawab sama-sama ya. Oke, boleh. Jadi di sini setelah kita ambil setelan tadi. Nah, tadi kan Pak Edi nanya, Bu Yani gimana jawaban merespon. Nah, ketika ini setelah kita edit tadi setelan sudah, kita review sudah. Kemudian kita akan kirim. Nah, kirim dulu linknya gitu kan. Kita kirim dulu ke siswa kita. Nah, kirimnya melalui apa? Bisa melalui email, ya kan? Melalui email, kemudian bisa melalui link. Nah, ini adalah link tautan. Kemudian ini juga sematkan katanya. Nah, baiknya biasanya kita gunakan ini ya kalau misalnya kita pengen mengirim di grup WA ataupun di classroom. Nah, biasanya sih yang kita kirim ke siswa itu link tautan linknya.
Nah, bagaimana caranya ini bisa kita salin? Nah, ada dua opsi. Nah, karena ini terlalu panjang, linknya bisa kita perpendek dengan cara apa? Nah, ini kita klik perpendek URL, atau Bapak Ibu juga bisa ininya ditukar dengan Bitly ya Pak Edi ya, bisa dengan Bitly. Bisa. Jadi nanti ya mungkin itu nanti lebih lanjut. Nah, Lebih lanjut. nah jadi di sini ya lanjut aja ya Pak Edi ya, nggak usah diapain Lanjut. sekarang. Saya yakin nih Bapak Ibu yang hadir di sini nih kalau masalah memperpendek, mengubah link ini udah pada mahir semua loh. Oke, setelah ini kita pilih salin. Nah, kita salin. Nah, setelah kita salin, baru kita kirim ke grup WA, ke grup Telegram, ataupun ke Google Classroom, seperti itu. Nah, nanti setelah siswa atau murid kita mengerjakan ujian, mengerjakan soal tersebut, nah nanti di sini akan muncul jawaban di sini. Nah, atau respon, ada berapa orang. Nah, di sini karena tadi saya yang mengerjakan tadi ya, di review tadi ya Pak Edi, maka di sini ada satu jawaban. Jadi misalnya, nah ini dia, kalau kita sudah memberikan kepada murid, memberikan kepada siswa tadi soal yang kita buat, kemudian siswa telah menjawab, di sini akan muncul ada berapa orang ya yang sudah mengerjakan ujian ini, ada berapa orang ya yang sudah menyelesaikan, di sini akan muncul, ada 10, maka muncul 10 orang. Nah, ini di sini ada ringkasannya. Nah, siapa orangnya? Nah, ada di sini namanya. Nah, siapa-siapa? Ini satu orang, karena di sini satu orang, berarti namanya Fitri, seperti itu. Jadi, kalau misalnya ada 30 siswa, nah akan tampil di sini ke 30 orang siswa siapa orangnya. Nah, di sini juga akan terlihat. Nah, ini. Kemudian ini juga butir soal. Di sini ada kita bisa menganalisis. Nah, jadi sekalian ini hebat di sini Pak Edi, Pak Ramlis, ternyata di Google Form kita tidak Bisa perlu lagi membuat analisis. Nah, langsung ada analisisnya ya Pak Edi ya. Iya, langsung ada analisisnya. Soal nomor 1 berapa persen yang betul gitu. Soal nomor 2, nomor 3 dan seterusnya, seperti itu. Nah, kemudian di sini, Bapak Ibu ada spreadsheet. Nah, yang tadi dikatakan oleh Pak Edi. Nah, kita mau menyalin nih ke buku ke daftar nilai kita gitu kan. Nah, bagaimana? Nah, ini ada spreadsheet yang tadi juga sudah disampaikan oleh Ibu siapa tadi Pak Edi yang udah tampil tadi Bu Reni Bu Rian. Bu Rian ya, maaf Bu Reni, Bu Rian ya. Nah, ini pilih tujuan, apakah kita buat spreadsheet baru atau pilih spreadsheet yang ada. Lalu kita buat. Nah, oke, nah sebentar masih loading. Nah, ini dia Bapak Ibu. Nah, ini adalah tampilan spreadsheet yang ada dari Google Form yang kita buat. Nah, ini emailnya, kemudian berapa skornya, siapa, kemudian kelas berapa, ini ujian tema berapa. Nah, ini soalnya. Soal nomor 1 dia jawabnya apa. Soal nomor 2 jawabannya apa. Nah, seperti itu. Nah, ini adalah contoh dari spreadsheet dari materi yang telah kita sampaikan berikan kepada siswa tadi, seperti itu. Kalau esai, kalau misalnya siswa melenceng sedikit aja kata-katanya tidak sesuai dengan apa yang ada di form, nah itu akan berpengaruh nanti ke poinnya ya Pak Edi ya. Berarti kita harus mempersiapkan jawaban yang lain dari apa yang dijawab siswa. Misalnya esai warna bendera kita apa? Merah putih gitu kan. Nanti kadang-kadang anak atau yang lebih spesifik lagi, kita harus mempersiapkan jawaban yang lebih banyak dari itu. Jadi asalnya dan kita mengandung penilaian tersendiri, gitu ya. Betul. Ya betul. Itu kalau untuk esai, ya. Jadi kalau misalnya untuk pilihan ganda, kemudian untuk centang, kotak centang itu aman, atau untuk isian singkat itu aman, ya. Betul. Aman gitu. Nah, ya harus mempersiapkan jawabannya lebih nih, ya. Begitu Bu Yani langsung. Ya, oke, baik, terima kasih Pak Edi ya. Mungkin itu yang bisa saya sharing untuk hari ini. Nah, saya yakin Bapak Ibu nanti seperti yang katakan Bapak Edi, nanti jika masih ada pertanyaan kita diskusikan lagi sama-sama. Karena masih ada materi lain ya Pak Edi ya yang akan tampil ya. Masih ada materi lain kebetulan banyak. Iya betul. Ya.